Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik Rek B atau PPAPK. Dengan nomor induk mahasiswa E1052191045 dalam mata kuliah Pemikiran Politik dengan dosen pengampu Bapak Firdaus SIP MSos. Di sini saya akan menganalisis bagaimana pemikiran politik Bapak Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau nama populer beliau yaitu Bung Hatta dengan nama kecil Muhammad Attar. Beliau lahir di Fort de Kock, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902. Meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Beliau adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Beliau pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS atau RIS pada 1956. Kemudian beliau mundur dari jabatan tersebut karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Bung Hatta banyak menyerap literatur barat, khususnya aliran sosialisme dan marxisme. Bahkan di tahap awal perjuangan Hatta menggunakan analisa kelas kaum Marxis untuk memaknai pertentangan rakyat Hindia Belanda dengan pemerintahan kolonial, sebagaimana tercermin dalam pidato pembelaannya di depan pengadilan di Den Haag pada bulan Maret 1928. Keterkaitan ini dengan halnya Hatta menggabungkan elemen-elemen demokrasi barat yang dikritisinya. Dengan demikian menimbulkan pertanyaan tentang posisi Hatta yang sebenarnya terhadap demokrasi barat, menolak atau menerima dengan sejumlah perubahan. Pengalaman hidup 11 tahun di negara Belanda dan kunjungan ke beberapa negara Eropa lainnya, khususnya pembebasannya dari pengadilan di Den Haag 1928, memang menyadarkan Hatta tentang adanya unsur-unsur positif dari demokrasi. Begitu juga inisiatif Hatta memperkenalkan sistem pemerintahan parlementer bulan Oktober 1945. Menyulitkan kita untuk menyimpulkan bahwa Hatta benar-benar bersikap menolak demokrasi barat. Yang paling mungkin adalah dugaan Hatta adalah penganut demokrasi barat yang beraliran sosialis atau sosialisme demokrasi, sebagaimana berkembang di Jerman, Inggris, dan negara-negara Skandinavia sejak akhir Perang Dunia Pertama. Muhammad Hatta menurutnya tidak ada demokrasi politik khas Indonesia lain daripada demokrasi-demokrasi lain di dunia. Yang menjadi masalah adalah bahwa Barat membatasi kedaulatan rakyat pada dimensi politik. Namun, Hatta menegaskan bahwa rakyat tidak akan benar-benar berdaulat kecuali juga berdaulat dalam bidang ekonomi. Di sini terletak keterbatasan paham kedaulatan rakyat di Barat. Apabila perekonomian dikuasai oleh sebuah minoritas para pemilik modal, bagaimana rakyat dapat betul-betul berdaulat? Inilah kritik paling mendasar Hatta terhadap pengertian masyarakat demokratis di Barat. Muhammad Hatta menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme, karena dalam perkembangan masyarakat kemudian, kaum bermodal adalah pihak yang paling cepat bisa memanfaatkan demokrasi seperti ini. Dan kaum pemodal kapitalis bisa tumbuh apabila tidak ada kekuatan pengimbang terhadap dirinya. Pertama, Hatta sebagai peletak dasar utama negara demokrasi konstitusional, baik dalam praktik tatanan nilai-nilai maupun praktik kelembagaannya. Sejak menjadi mahasiswa di Belanda dan ketua Perhimpunan Indonesia di Eropa, telah menampilkan sikap-sikap yang pro-HAM pembelaannya di pengadilan Belanda. Kedua, beliau mampu menyelesaikan konflik ideologi yang timbul akibat ditempatkannya Piagam Jakarta yang di dalamnya mengatur
asas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Sebagaimana pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 UUD 1945. Ketiga, lahirnya Maklumat X pada 16 Oktober 1945 yang berbunyi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP menjadi badan legislatif dengan ikut menetapkan GBHN dan dibentuk badan pekerja yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Keempat, lahirnya Manifesto Politik 1 November 1945 yang berisi asas-asas negara yang dijadikan pedoman dalam keberhasilan perjuangan diplomatik melawan Belanda yang berusaha kembali untuk memperoleh kekuasaannya di atas bekas jajahan di Asia Tenggara. Kelima, Manifesto 1 November 1945 juga memberikan kebebasan kekuasaan dari luar dengan memberikan kesempatan yang terbuka agar pemerintah berusaha untuk mencapai perkembangan bangsa dan negara, mewujudkan tatanan internasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Keenam, Hatta mengeluarkan maklumat pemerintah 3 November 1945 yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dan diperlukan partisipasi yang luas dari segala lapisan masyarakat. Ketujuh, Bung Hatta menyetujui usulan dari Badan Pekerja atau KNIP tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil ke parlementer yang diketahui oleh Syahrir dengan alasan UUD 1945 tidak memuat pasal yang mewajibkan atau melarang pertanggungjawaban di tingkat menteri dan bahwa pertanggungjawaban ke KNIP atau MPR merupakan salah satu cara menegakkan kedaulatan rakyat. Kedelapan, Hatta mewakili delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag tahun 1949. Hasil dari KMB itu adalah terbentuknya Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan konstitusi baru bernama RIS. Hal yang menonjol dari UU RIS adalah untuk pertama kali bangsa Indonesia menerima sepenuhnya Deklarasi Universal HAM yang dideklarasikan oleh PBB pada 1949. Kesembilan, adanya perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta dalam mengelola negara pertengahan tahun 1950-an. Soekarno mulai menyingkirkan lawan politiknya yang tidak sehaluan, sementara Hatta lebih menekankan dasar hukum dan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Ketika merumuskan dasar-dasar konstitusi pasca kemerdekaan, Hatta tegas berpandangan bahwa hak asasi manusia dan hak-hak warga negara harus dicantumkan dalam dasar konstitusi tersebut sebagai perlindungan atas negara dan warga yang merdeka. Soekarno sebaliknya, pencantuman HAM dipandang bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang mesti diabadikan. Nah, bagaimana kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintahan negeri ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya. Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atas nama rakyat di atas permusyawaratan. Permusyawaratan itu boleh langsung diadakan oleh semua orang yang dewasa pada suatu daerah atau dengan jalan perwakilan. Kalau rakyat berkuasa menentukan peraturan tentang hidup bersama dalam negara, maka rakyat bertanggung jawab pula tentang segala akibat dari peraturan yang diperbuatnya. Kedaulatan rakyat memberi kekuasaan dari peraturan yang tertinggi kepada rakyat, tetapi juga meletakkan tanggung jawab yang terbesar. Dasar pemerintah yang adil ialah siapa yang mendapat kekuasaan di atas itu, yang bertanggung jawab. Manakala rakyat sekarang mendapat kekuasaan menurut dasar kedaulatan rakyat, itu pula yang bertanggung jawab. Tetapi nyatanya bahwa kekuasaan atas orang banyak yang dilakukan oleh orang-orang
yaitu raja atau oleh suatu golongan kecil, yaitu oligarki, kekuasaan macam itu tidak dapat dan tak pula ingin bertanggung jawab. Sebab kalau ia bertanggung jawab atas kekuasaannya, jika ia dapat dituntut, ia pun dapat dipecat. Baik, sampai di sini saja penyampaian saya tentang menganalisis bagaimana pemikiran politik Bapak Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.